Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Mustaqim SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMPN Satap 3 Batangkawa, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Bali. Pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja di SMPN 4 Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8E dengan materi pokok menyajikan teks berita secara tulis dan lisan dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Baik. Sebelum kita mulai materi, Bapak mengecek kehadiran dulu ya. Oke. Yang pertama, Adnan O Pratama. Hadir, Pak. Yang kedua, Ahmad J Riyadi. Hadir, Pak. Andini Ikasari. Hadir, Pak. Christian Arai. Hadir, Pak. Bernadita Clara. Hadir. Daniel. Hadir, Pak. Dinda. Hadir, Pak. Keira. Izin. Dinda. Izin. Mikael. Sakit, Pak. Ya. Michelle. Izin. Ramos. Izin. Wisnu. Hadir, Pak. Ya, Keila. Hadir, Pak. Oke, sudah semua ya? Baik, karena hari ini banjir, ternyata jadi banyak yang izin ya. Selanjutnya kita minta satu orang pimpin kita dalam doa. Arai boleh maju? Silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, Bapak mau mengingatkan kembali materi kemarin ya? Ya. Sudah siap-siap ya? Sudah. Oke. Apa kalian masih ingat tentang materi kali lalu? Tentang apa? Tentang, ayo? Ya? Tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, strukturnya apa saja? Ada berapa? Yang pertama, dua, tiga. Nah, masih ingat ya? Terus kaidah kebahasaan ada 6. Pertama, kalimat baku. Yang kedua, kalimat langsung dan yang ketiga apa? Konjungsi bahwa. Ada konjungsi kontemporer. Ada juga yang namanya keterangan tepat. Ada juga kata kerja masih ingat ya? Oke. Ya. Sekarang coba kita lihat dulu yang pertama. Kompetensi dasar. Ya, ini ya kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar kita 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik dan kinestik. Sedangkan indikator kita dalam pencapaian kompetensinya 4.2.1 menyajikan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. 4.2.2 membuat teks berita sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks berita.
Sampai sini jelas ya? Jelas. Oke, berikut. Ya. Ini gambar peristiwa. Peristiwa pertama apa? Makan. Kedua, Menurut. dan yang ketiga, Demo. ini gambar orang demo ya. Ya. Ini yang nanti kita akan jadikan berita. Jadi ini peristiwa-peristiwa yang harus kita rasakan di tengah masyarakat. Oke, selanjutnya. Ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menyajikan isi berita yang didengar dan dibacakan dengan memperhatikan aspek lisan, lafaz, intonasi, mimik, dan kinestik. Yang kedua, membuat teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sampai di sini jelas tujuannya? Jelas. Jadi setiap materi yang kita pelajari harus ada tujuan yang kita capai. Sekarang apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Manfaatnya adalah kalian nanti mampu menulis berita dan juga menyampaikan berita secara lisan. Selesaikan dengan format penulisan berita. Jadi agar berita kalian nanti bisa sistematis dan mudah untuk menulis teks berita. Kemudian yang kedua, nanti kita mencermati peristiwa dalam sebuah video. Jadi kalau seorang wartawan mencari berita itu kan harus turun langsung ke lapangan mencari berita, mencari peristiwa. Nah, dia unsur-unsur yang Oke, Bapak jelaskan sedikit dulu terkait alur pembelajaran. Alur pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, memahami langkah dan format penulisan berita. Yang kedua, kita mencermati peristiwa di dalam video yang nanti Bapak putarkan. Yang ketiga, setelah kita cermati, kita menulis dia dalam bentuk teks berita. Yang keempat adalah menyajikan berita secara lisan. Maksudnya setelah kita tulis, kita sampaikan berita itu secara lisan di depan kelas. Ini ada 4 alur pembelajaran kita pada hari ini. Jelas ya? Ini Bapak jelaskan kembali. Ada 4 langkah dalam menulis berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Sumber berita itu apa sumbernya? Peristiwanya apa? Itu kita tentukan. Yang kedua, mendatangi sumber berita. Misalnya kita datangi tempat kejadian. Yang ketiga, kita mencatat fakta-fakta penting. Apa saja fakta-fakta penting yang kita data, kita tulis. Ini menggunakan unsur 5W tambah 1H. Dan yang terakhir adalah mengembangkan catatan itu menjadi teks berita. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke. Sekarang kalau langkah-langkahnya sudah tahu, sekarang kita akan kerjakan. Ini ada unsur berita. Jadi unsurnya kita tulis apa yang terjadi, kita tulis di kolom sebelah. Terus di mana peristiwa itu terjadi, kita tulis di sini ya. Nanti Bapak sudah sediakan dalam bentuk LKPD. Nanti Bapak bagikan setelah ini. Jadi tulis nama kelompoknya di mana, terus kelasnya berapa ditulis. Setelah itu semua data kita sudah data dalam unsur 5W tambah 1H. Selanjutnya kita buat dalam bentuk berita. Ini ada bentuk teks beritanya. Paham ya? Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat videonya, ditulis informasi-informasi apa. Sekarang kamu akan belajar menyajikannya menjadi teks tulis dan lisan. Bagaimana cara menyajikan informasi 5W1H menjadi teks tulis dan lisan? Mulai belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menyajikan berita secara tulis dan lisan. Kalian telah belajar cara menggali informasi dengan kaidah 5W1H. Perhatikan contoh informasi berikut. Apa
peristiwanya, seorang warga perumahan dijemput oleh petugas rumah sakit karena positif COVID-19. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Di mana peristiwa itu terjadi di 7 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Klaten, Bogor. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada Selasa 27 Maret 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa penjemputan itu terjadi karena hasil tes swab pramugara. Bagaimana itu terjadi? Petugas dari RSUD Cibinong menelpon pramugara itu dan menjemputnya dengan ambulans untuk diisolasi di RSUD. Data 5W1H tersebut kemudian disusun jadi teks berita. Oke, ini teks beritanya setelah kita mendata unsur 5W tambah 1H. Ini dijadikan teks berita ini. Ini Bapak pause dulu. Seorang pramugara yang baru kembali dari Singapura dijemput petugas RSUD Cibinong. Pramugara yang tinggal di perumahan Bogor Asri Blok 7C Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, itu dijemput Selasa 27 Maret 2020 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ia dijemput karena hasil tes swab positif COVID-19. Petugas RSUD Cibinong menghubunginya, lalu menjemputnya dengan ambulans untuk diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Sampai di sini paham ya? Jadi setelah kita mendata unsur-unsur 5W tambah 1H-nya, kita ubah dia dalam bentuk teks berita semacam contoh ini. Jelas ya? Nanti Bapak bagikan kerjanya semacam alurnya ini. Oke. Coba kita lanjut lagi sedikit. Ya, nanti setelah teks berita tadi, ini disampaikan dalam bentuk lisan. Ini penyampaiannya ya. Jadi nanti kalian tulis teks beritanya, lalu satu orang maju sampaikan di depan. Oke, selanjutnya coba lihat ini bagaimana cara menyampaikan berita secara lisan. Ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaporkan berita. Satu yang kita perhatikan adalah intonasi. Apa itu intonasi? Nada. Ya. Yang kedua, volume. Volume itu apa? Sebutnya suara. Yang ketiga, Pelafalan. artinya Cara menyebutkan bahasa. atau dalam kurung Ucapan. Yang keempat, Mimik. atau Raut wajah atau ekspresi wajah. yang kelima, Kinestik. atau Gerakan
Kejadian banjir bandang diketahui telah menerjang salah satu kawasan di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Banjir melureskan puluhan hektar sawah dan pemukiman warga Kecamatan Tigulura, Kabupaten Solok pada Minggu 14 Agustus 2022. Tampak dalam video banjir bandang tersebut memiliki arus sangat deras dan membawa material lumpur dan ranting pohon. Warga mengatakan hujan deras di area hulu mengakibatkan aliran sungai meluap. Alhasil sekitar 60 hektar sawah serta rumah-rumah warga diterjang banjir bandang tersebut. Banjir ini juga mengakibatkan 8 tiang listrik roboh usai diterjang luapan air. Beruntung dalam kejadian ini tak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Oke, Bapak putar sekali lagi ya. Ya, jangan lupa ditulis datanya. Kejadian banjir bandang diketahui telah menerjang salah satu kawasan di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Banjir melureskan puluhan hektar sawah dan pemukiman warga di kawasan Nagari Garabak Gatan, Kecamatan Tigulura, Kabupaten Solok pada Minggu 14 Agustus 2022. Tampak dalam video banjir bandang tersebut memiliki arus sangat deras dan membawa material lumpur dan ranting pohon. Warga mengatakan hujan deras di area hulu mengakibatkan aliran sungai meluap. Banjir ini juga mengakibatkan 8 tiang listrik roboh usai diterjang luapan air. Beruntung dalam kejadian ini tak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka. Oke. Selanjutnya ini ada LKPD yang tadi data-data yang sudah kalian ambil, kalian masukkan ke lembar kerja ini ya. Ya, kalian tulis unsur 5W tambah 1H-nya, lalu kalian bentuk dia dalam bentuk berita. Oke, Bapak lagi ya. Oke. Ini silakan ditulis. Satu lagi silakan ditulis. Jadi data-data yang tadi silakan masukkan ke situ ya. Paham ya? Ya, silakan ditulis. Ya, unsur 5W tambah 1H-nya ya. Ditulis dengan rapi. Ya, ditulis dulu di situ ya. Jadi data-data yang tadi kalian itu masukkan ke dalam bentuk dia dalam berita. Oke. Sini juga ya. Ya. Jadi misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan saja ya. Kerjanya yang aktif, tidak boleh ada yang main. Semua 4 orang ini kerjasama biar cepat selesai. Jelas? Oke. Silakan yang tadi data-data yang kalian tulis di buku masing-masing masukkan ke dalam lembar kerja peserta didik ini ya. Paham ya? Oke. Baik, perhatikan dulu. Kita sepakati waktunya adalah 15 menit bisa ya? Ya, sedikit aja. Kelompok 2 siap? Silakan? Siap. 15 menit, siap? Siap. Oke, silakan dikerjakan.
terbalik. Ya. Oke, kelompok 2 bagaimana? Oke, sedikit lagi ya. Ya. Waktu 5 menit lagi. Siap. Selesaikan waktu, tinggal 5 meja ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, tunjukkan yang terbaik. Jangan sampai seolah-olah kalian membaca cerita, nggak boleh ya. Kita melaporkan peristiwa, bukan membaca berita. Paham ya? Ya. Jadi seperti contoh kalian pernah lihat di televisi bagaimana reporter melaporkan berita. Seperti itu dicontoh. Baik, waktu kita selesai. Sekarang dipersilakan untuk masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya di depan kelas, yakni melaporkan unsur 5W tambah 1H-nya. Yang kedua, hasil beritanya kalian sampaikan ya. Oke, kesempatan pertama Bapak berikan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1, misalnya ada pertanyaan, silakan dijawab ya. Ya, ditarik jawabannya, kalian bisa menjawab. Oke, kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 siap? Siap. Oke, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada moderator kelompok 2, yakni Daniel Nugrahnu, untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Kelompok 1, anggota kelompok 1 Arai, 2 Daniel, 3 Jaki, 4 Dinda. Tugas 1, peristiwa apa yang terjadi? Banjir bandang. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga Kecamatan Kijuluran, Solok, Provinsi Sumatera Barat. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Solok, Provinsi Sumatera Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Tepatnya Minggu 14 Agustus 2022. Mengapa peristiwa itu terjadi? Dikarenakan hujan terlalu deras dan mengakibatkan aliran sungai meluap. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Karena arus aliran sungai membawa material lumpur dan ranting-ranting pohon dan mengakibatkan 8 tiang listrik roboh. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Tugas 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaki Riyadi, ingin melaporkan peristiwa tentang banjir. Selanjutnya rekan saya Arai untuk melaporkan berita. Pemirsa, banjir bandang terjadi di Kabupaten Solo, Kecamatan Kijuluran, Provinsi Sumatera Barat. Minggu 14. Oh, serius. Ini ulang dari awal ya. Jadi membacanya itu jangan seolah-olah membaca cerita ya. Jadi kita melaporkan. Pemirsa, bersama saya Arai ini melaporkan hasil berita atau hasil diskusi kami. Jadi bacanya seolah-olah kita melaporkan, menyampaikan berita, tidak membaca cerita. Oke, teman-teman lain serius dulu ya. Ini Jaki siapa? Silakan. Pemirsa, banjir bandang terjadi di Kabupaten Solo, Kecamatan Kijuluran, Provinsi Sumatera Barat. Minggu 14 Agustus 2022. Banjir terjadi akibat hujan deras seharian, mengakibatkan sungai meluap. Puluhan hektar sawah dan peristiwa ini tidak memakan korban, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sekian berita dari saya kembalikan ke studio. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Sebutkan kata-kata dalam menulis berita. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Langkah-langkah. Oke, apa pertanyaan tadi? Sebutkan kata-kata dalam menulis berita. Langkah-langkah dalam menulis berita. Coba silakan dijawab, ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Langkah-langkah dalam menulis berita adalah 1. Menentukan sumber berita, 2. Mendatangi sumber berita, 3. Mendata fakta-fakta 5W plus 1H. Yang keempat, mengembangkan fakta-fakta menjadi teks kelompok 2. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah pas? Sudah, Pak. Oke. Silakan ditutup moderatornya.
kesempatannya yang diberikan kepada kami. Selanjutnya kami akan melaporkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Anggota kelompok 2: 1. Hasan, 2. Wisnu, 3. Pilot, 4. Andi. Peristiwa apa yang terjadi? Banjir bandang di Kabupaten Sawah. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga Sumatera Barat. Kapan peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Meluapnya aliran sungai diakibatkan hujan deras. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? 8. Yang listrik roboh dan puluhan rumah warga dan sawah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ella menceritakan peristiwa. Oke, silakan. Kela, baca yang keras. Ya. Pemirsa, banjir bandang di Kabupaten Solok, Kecamatan Keduluran, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Minggu 14 Agustus 2022. Banjir ini terjadi karena hujan deras dan mengakibatkan sungai meluap. Puluhan hektar sawah dan rumah warga terendam banjir. Selain itu, tiang listrik pun roboh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sekian berita dari saya. Saya kembalikan ke studio. Oke. Untuk kelompok 1 ada yang dipertanyakan. 3 hal yang harus diperhatikan dalam melaporkan berita. 3 hal yang harus diperhatikan dalam melaporkan berita. Siapa yang mau menjawab? Oke, Andini, silakan jawabnya. Yang keras. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaporkan berita adalah intonasi, ketinggian dan nada, volume suara, keras lembutnya suara yang diucapkan, Terus lanjut. pengucapan, cara menyembunyikan bahasa. Membunyikan bahasa. Oke, lanjut. Moderatornya. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana ada pengalaman tidak dalam menulis dan menyampaikan berita? Ada ya? Ya, bisa mampu menulis dan menyampaikan berita dengan baik. Untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, 2 kelompok ini sudah bagus dalam mengerjakan, tapi dalam penyampaian mungkin belum maksimal. Tidak maksimal kenapa? Karena lucu sendiri. Tadi seperti Arai teman-teman kelompoknya, jadi satu itu tertawa, Jati itu tertawa, Dinda juga itu tertawa. Nah, begitu juga sebaliknya ke kelompok 2 ya. Ya. Jadi misalnya ada kesalahan dalam melaporkan, tidak apa-apa, tidak perlu ditakuti ya. Ya, lebih serius lagi. Bisa ya? Ya. Oke. Jadi untuk hari ini sudah sekitar 75%, bagus ya. Hanya saja untuk menyampaikan berita butuh keseriusan lagi. Tanggung jawab kalian sudah luar biasa, kerja kerasnya sudah luar biasa. Kerja kelompok kolaborasi antara teman-teman
kesimpulan kita ada 3 langkah ini bisa dipahami ya? Bisa pahami kelompok 2? Satu? Bisa. Oke, ini kesimpulan selesai. Sekarang selanjutnya apa lagi ya? Ya, berarti selesai, sudah penyimpulan selesai. Sekarang sebelum kita menutupi kegiatan, sekali lagi Bapak minta tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini sudah cukup luar biasa ya. Ada pengalaman baru kita hari ini? Ada. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dipahami dengan baik dan diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Tetap masih duduk dalam bentuk kelompok. Aduh, terus sekali ya. Sekarang sebelum kita pulang, pertama Bapak mau menyampaikan pertemuan berikutnya minggu depan adalah materi tentang iklan. Paham ya, materi tentang iklan. Jadi bagaimana cara membahasakan iklan, bagaimana cara menulis iklan, iklan apa saja, itu minggu depan kita akan pelajari. Jelas sampai di sini? Jelas. Minggu depan lebih aktif lagi dari hari ini ya. Arah ya? Ya, tidak boleh bermain-main lagi. Oke, sebelum kita berdoa, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kelompok 1 ada yang mau? Kelompok 2? Tidak ada. Ya, berarti jelas ya? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita seperti biasa, kita minta Arai kembali memimpin kita dalam doa. Silakan Arai. Berdiri tenang. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, tepuk tangan lagi untuk Arai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak kepada anak-anakku sekalian sudah dengan luar biasa mengikuti materi dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bisa ya? Oke. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian Anda semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.